Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Neng Yuni dengan kedua rekan saya Neti Auliasari dan Nia Ardina. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang studi analisis materi mata pelajaran fikih MTS kelas 9 semester genap kurikulum 2013. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pinjam meminjam. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan pinjam meminjam. Nah, di sini dijelaskan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabiyah, dan Jahiriyah, Ariyah atau pinjam meminjam didefinisikan sebagai izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan, yang mana peminjaman tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Yang kedua, tentang dasar hukum pinjam meminjam. Di sini dasar hukum pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang termaktub pada surat Al-Maidah ayat 2 dan surat An-Nisa ayat 58 serta sabda Nabi yang berbunyi, "Sampaikanlah amanat kepadamu kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kamu khianati siapa saja yang mengkhianatimu." Yang ketiga, mengenai rukun dan syarat pinjam meminjam. Di sini ada dua ya. Yang pertama, dua orang yang berakad yang disebut mu'ir dan musta'ir. Yang kedua, mu'ar atau musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Nah, status barang pinjam meminjam menurut ulama Hanafiyah bahwa barang yang dipinjamkan merupakan benda amanah di tangan peminjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan utang piutang. Nah, apa itu yang dimaksud dengan utang piutang? Di sini dijelaskan menurut ulama Hanafiyah, utang piutang yaitu akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain agar membayar harta yang sama kepadanya. Adapun dasar-dasar disyariatkannya akad utang piutang yaitu seperti yang termaktub pada surat Al-Hadid ayat 11. Dalam ayat ini, setiap orang diminta untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Adapun hukum utang piutang yaitu seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari dirinya dari bahaya, seperti membeli makanan agar dia tidak kelaparan. Selanjutnya, rukun utang piutang. Yang pertama, adanya ijab dan qabul. Yang kedua, adanya dua pihak yang melakukan transaksi. Dan yang ketiga, adanya harta yang dihutangkan. Selanjutnya, terkait syarat utang piutang. Yang pertama, besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. Yang kedua, sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Dan yang ketiga, pinjaman tidaklah sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang tersebut dikatakan tidak normal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Neti Auliasari. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Neng Yuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ketentuan gadai. Yang pertama, pengertian gadai. Secara etimologis, kata arahan atau gadai berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad arohan dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan. Dalam Islam, arohan atau gadai merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam tanpa ada imbalan jasa. Adapun secara terminologi, gadai dalam Islam atau rohan sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan utang sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut. Kemudian
syarat gadai, yaitu harus bisa diperjualbelikan, kemudian harus berupa harta yang bernilai, kemudian marhun atau benda jaminan gadai harus bisa dimanfaatkan secara baik, kemudian harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. Kemudian rukun gadai diantaranya sigot, yaitu lafadz ijab dan qabul pada saat akad. Selanjutnya orang yang berakad atau arohin dan al-murtahim harus cakap dalam bertindak hukum. Kemudian barang yang digadaikan atau almarhun, kemudian utang atau al-murhubi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ketentuan upah. Upah sendiri memiliki arti atau biasa dikenal dengan Islam, yaitu dengan istilah ijarah. Secara etimologi kata ijarah atau upah berasal dari kata al-ajaru yang berarti al-iwat, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Syarat dan rukun upah yaitu syarat upah atau ijarah diantaranya pelaku upah atau ijarah harus berakal, kemudian keridhaan pihak yang berakad, kemudian objek upah atau ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat, kemudian objek upah atau ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui, kemudian objek upah atau ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Kemudian rukun upah diantaranya akid atau orang yang berakal, kemudian sigot terdiri atas ijab dan qabul, kemudian upah, dan yang terakhir manfaat. Kemudian macam-macam upah. Macam-macam upah sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu upah yang disebutkan atau ajrun musamma, dan yang kedua yaitu upah yang sepadan atau ajrun mitsli. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya, yaitu pengurusan jenazah. Setiap muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan. Bahkan tak terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Hukum mensolatkan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Akan tetapi, jika sudah diwakilkan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Selanjutnya yaitu waris, atau disebut juga dengan al-miros. Dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar infinitif dari kata yarithu, irsan, mirotsan. Makna menurut bahasa adalah berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi menyangkut harta benda dan non-harta benda. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menegaskan tentang hal ini. Sedangkan makna al-miras menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Yang selanjutnya yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Dari sederet hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah yang pertama, semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya dengan catatan tidak boleh berlebihan. Yang kedua, hendaknya utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya.
Setelah itu, barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah dan ketetapan para ijma ulama, ahli waris, dan macam-macamnya. Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu yang pertama, ahli waris nasabiyah. Ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan keluarga antara pewaris dalam ahli waris. Dan yang terakhir adalah ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.